Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfensa Prastio dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. NIM 08051181924003. Jadi di sini kita akan praktikum ataupun meragakan ulang bagaimana tentang densitas. Yang pertama saya akan meragakan di sini pergerakan atau pola air untuk praktikum densitas. Tujuannya sudah jelas, yaitu melihat pola pergerakan air pada air dingin dan air dari suhu ruangan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada garam. Yang kedua ada dua pewarna yang berbeda warna, hijau dan ungu. Bebas mau warna apa aja. Yang ketiga ada wadah untuk mewadahi air panas dan air suhu ruangan dan air dingin. Yang keempat ada air di suhu ruangan. Yang kelima ada air suhu dingin. Dan yang keenam ada tusuk gigi. Kalau saya menggunakan tusuk gigi karena saya melihat bahwasanya tusuk gigi yang tajam untuk melubangi wadah dari untuk air nanti. Dan yang ketujuh ada akuarium sebagai media untuk tempat kita perbandingan antara air suhu ruangan dan air dingin. Baiklah, setelah itu kita akan mempraktikkan saja bagaimana cara kerja serta untuk mengetahui pola pergerakan air tersebut. Yang pertama adalah kita harus melubangi wadah untuk air suhu ruangan dan air dingin. Kita akan menaruh air dingin terlebih dahulu ke salah satu gelas yang sudah dilubangi. Dan kita akan menaruh air suhu ruangan ke salah satu gelas yang telah dilubangi juga. Baiklah, selanjutnya kita akan kasih pewarna yang berbeda untuk air suhu ruangan dan air dingin. Untuk suhu ruangan kita kasih warna hijau. Selanjutnya kita kasih untuk air dingin pewarna berwarna ungu. Setelah itu untuk yang air dingin kita aduk serta kita tambahkan garam. 1 sendok garam. Kita buka.
Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum ini dengan cara kerja yang signifikan ataupun yang selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan kembali air yang bersuhu ruangan ke dalam wadah. Dan juga air dingin ke dalam wadah. Kita akan tandai warna dingin itu berwarna-warna ungu, sedangkan air suhu ruangan itu berwarna-warna hijau. Lalu kita campur dan aduk. Kemudian air yang biasa kita campur dengan garam. Lalu kita lihat dan kita buka. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan untuk materi densitas, kita menarik kesimpulan bahwasanya pada percobaan yang pertama itu air dingin dicampur dengan garam itu berada di bawah, sedangkan percobaan yang kedua itu air suhu ruangan ditambah garam itu juga berada di bagian bawah. Kenapa seperti itu? Karena ketika air kita campurkan dengan garam memiliki massa yang lebih berat daripada air yang tidak dicampurkan apa-apa. Selain itu juga, kenapa air yang di suhu ruangan lebih cepat menyebar daripada air yang suhu dingin? Karena air yang suhu dingin itu memiliki partikel-partikel yang rapat dan tidak renggang. Dan juga untuk air yang bersuhu ruangan itu memiliki partikel yang renggang sehingga mudah untuk menyebar. Baiklah, ada 3 faktor yang mempengaruhi densitas. Yang pertama adalah suhu, kedalaman, dan salinitas. Suhu itu berbanding terbalik dengan densitas. Semakin rendah suhu maka semakin tinggi densitas. Baiklah, untuk salinitas itu berbanding lurus dengan densitas. Semakin tinggi salinitas maka semakin tinggi pula densitas, karena semakin banyak partikel-partikel yang ada di dalamnya. Kemudian kedalaman, ketika kedalaman semakin dalam maka densitasnya akan semakin tinggi, karena setiap per meternya atau per meter kubik kedalaman maka akan bertambah kepadatan dari densitas tersebut. Baiklah, kadar garam di dasar perairan itu berfungsi untuk menurunkan titik beku. Kita bisa lihat di mana di dasar perairan yang suhunya sampai 0 derajat Celcius itu tidak beku karena memiliki kadar garam yang tinggi. Kemudian ada sifat yang bernama anomali air. Sifat anomali air ini adalah sifat khas ataupun sifat kekecualian air. Mengapa seperti itu? Karena pada umumnya suatu zat akan memuai jika dipanaskan atau akan menyusut jika didinginkan.
Tetapi air mempunyai sifat khas. Jika air dipanaskan antara suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut. Hal ini karena molekul H2O dalam bentuk padat penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair lebih rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan, molekul H2O akan merapat lebih dahulu, akibatnya volume akan menyusut. Karena alasan itulah kenapa balok es ataupun es yang berada di kutub itu mengambang, karena ada sifat anomali air tersebut. Baiklah, sekian dari praktikum saya. Setelah dari video penutupan ini, kalian akan melihat hasil dari soal yang telah dikasih oleh kakak dan abang asisten, dan saya akan lampirkan pada video ini. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.